Dalam sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik lembah hijau, di tengah kesunyian malam yang dipenuhi suara binatang malam, seorang anak kecil bernama Ilyasa terbaring lemah di atas tikar lusuh. Napasnya terengah-engah, matanya tampak sayu, dan tubuhnya yang kecil terlihat begitu ringkih. Di sampingnya, seorang ibu dengan wajah penuh kecemasan menggenggam tangan anaknya. Keringat dingin membasahi dahinya dan air matanya terus mengalir tanpa henti. Ya Allah, jangan ambil anakku, bisiknya dengan suara lirih, hampir seperti rintihan. Aku tidak tahu harus kemana lagi, memohon pertolongan. Anak ini adalah segalanya bagiku. Ilyasa adalah satu-satunya anak dari keluarga sederhana itu. Sang ibu telah kehilangan suaminya beberapa tahun yang lalu karena perang yang melanda desa mereka. Kini penyakit yang parah hampir merenggut satu-satunya harapan hidupnya. Nabi Ilyas yang terus menyerukan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini menjadi buronan yang mereka kejar hingga ke pelosok desa. Dalam pencarian tempat persembunyian, beliau tiba di depan gubuk tua tersebut. Nabi Ilyas mengetuk pintu perlahan. Sang ibu, yang awalnya takut membuka pintu, akhirnya mengintip dari balik celah kecil. "Siapakah Anda, wahai orang asing?" tanya sang ibu, suaranya penuh keraguan. "Aku adalah Ilyas, seorang hamba Allah yang tengah melarikan diri dari orang-orang yang zalim," jawab Nabi Ilyas dengan lembut. "Adakah aku bisa menumpang berlindung di tempatmu?" Sang ibu yang sudah tak memiliki apa-apa selain anaknya, mengangguk pelan. "Masuklah, wahai orang asing." Ketika masuk ke dalam gubuk itu, pandangan Nabi Ilyas tertuju pada Ilyasa yang terbaring lemah di atas tikar. Mata beliau menyiratkan kepedihan saat melihat kondisi anak kecil yang hampir kehilangan nyawanya. "Apa yang terjadi pada anak ini?" tanya Nabi Ilyas kepada sang ibu. Sang ibu menghela napas panjang sebelum menjawab, "Dia sakit sejak beberapa bulan lalu. Aku telah mencoba segala cara, tetapi tidak ada yang bisa menyembuhkannya." Nabi Ilyas mendekat, berlutut di samping Ilyasa. Beliau meletakkan tangan di atas dahi anak kecil itu yang panas seperti bara api. Lalu beliau menengadahkan tangan ke langit. Doa itu terucap dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, suasana di dalam gubuk berubah. Tubuh Ilyasa yang tadinya lunglai mulai bergerak pelan. Napasnya yang tersengal menjadi teratur, dan warna wajahnya perlahan kembali. Ilyasa membuka matanya menatap Nabi Ilyas dan ibunya dengan kebingungan. "Ibu, aku merasa lebih baik. Siapa lelaki ini?" "Anakku, dia adalah orang pilihan Allah. Dialah yang menyembuhkanmu."